Peluang mengecil Jordi Amat jadi starter, ada pesaing lebih berat di timnas Indonesia. Jordi Amat menghadapi pesaing baru di timnas Indonesia dengan level permainan lebih tinggi dibanding dirinya. Terakhir kali Jordi Amat membela timnas Indonesia, Jay Itzes belum tersedia untuk tim Merah Putih. Penampakan terakhir Amat di tim Garuda terjadi di Piala Asia 2023 saat ia membawa Merah Putih berkibar hingga 16 besar. Saat itu Jay Itzes sudah mengantongi status WNI tetapi melewati batas pendaftaran pemain Piala Asia 2023. Belum ada Itzes, Amat menjadi andalan di lini belakang. Dengan usia 32 tahun, ia juga melewati rentang usia pemain yang biasanya dipanggil Shin Tae-yong. Pada agenda berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret, Amat mengalami cedera sehingga tidak dipanggil. Dua laga melawan Vietnam pun menjadi panggung bagi Itzes untuk unjuk kebolehan. Itzes menyumbang 2 celaan set dan 1 gol dalam 2 laga berakhir atas Vietnam. 3 bulan berselang, Amat sudah sembuh dan kembali dipanggil untuk agenda kualifikasi Piala Dunia bulan Juni. Pada skuad mendatang, peluang ex-back Swansea City itu untuk menjadi starter tak akan sebesar bulan Januari. Itzes membawa performa level tinggi dari seri B yang sulit disamai back lain di skuad Garuda. Back berusia 23 tahun itu juga sedang bersaing di jalur promosi Liga Italia, sehingga berpotensi tampil di seri A musim depan. Sementara itu Amat sudah meninggalkan Eropa sejak 2 musim terakhir dengan bergabung Johor Darul Takzim yang tak punya lawan sepadan di Malaysia. Tanda-tanda penurunan Amat juga sudah terlihat sejak pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia. Pada laga pertama melawan Irak, ia mencetak gol bunuh diri ke gawang Nado Argawinata. Pada laga kedua melawan Filipina, ia kehilangan bola yang menjadi penyebab gol Patrick Reichelt ke gawang Hernando Ari. Jika Shin Tae-yong mengutamakan usia, maka starter Indonesia di sektor back tengah adalah Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Bagot kembali bela timnas. Erick Thohir butuh pemain serius hadapi kualifikasi Piala Dunia. Bek andalan timnas Indonesia Elkan Bagot menyampaikan permintaan maafnya kepada Shin Tae-yong. Elkan Bagot tidak kecewa namanya tidak masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Elkan Bagot membuka peluang siap membela timnas Indonesia kalau kembali mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Saat ini Shin Tae-yong mudik ke Korea Selatan. Ada jeda istirahat pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ketua PSSI Erick Thohir mengingatkan kepada pemain untuk serius menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. STY harus kembali berikan kesempatan kepada Elkan Bagot di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Semenjak dikabarkan tak memberikan respon kala dihubungi oleh timnas Indonesia jelang laga play-off Olimpiade Paris pada bulan Mei lalu. Nama seorang Elkan Bagot seolah tertepikan dari skuad Merah Putih. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong bahkan mulai tak lagi memprioritaskan keberadaan pemain Ipswich Town tersebut dan tak memasukkan namanya dari skuad Garuda untuk menjalani 2 laga sisa babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua lalu. Namun jika melihat situasi saat ini, sejatinya masih ada setidaknya 2 alasan yang membuat Coach Shin harus kembali memikirkan untuk memanggil lagi center back berusia 22 tahun tersebut. Mengapa seorang Elkan Bagot harus kembali dipikirkan untuk masuk lagi ke timnas Indonesia adalah karena salah satu palang pintu utama timnas Garuda saat ini. Jordi Amat tengah mengalami fase penurunan performa yang cukup signifikan. Dengan penurunan performa yang seringkali merugikan timnas Indonesia tersebut, Jordi Amat membutuhkan sosok pengganti yang tentunya harus memiliki kualitas sama atau mendekati yang dimilikinya tersebut. Dan dari beragam nama yang muncul, tentunya nama seorang Elkan Bagot bisa menjadi nama yang paling dikedepankan untuk hal ini. Dibantu PSSI hingga Menpora, Shin Tae-yong full senyum timnas Indonesia dapat 3 kabar baik jelang kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dipastikan bakal makin bahagia lantaran skuad Garuda mendapat sejumlah kabar baik jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan status runner-up Grup F. Di pertandingan terakhir, skuad Merah Putih sukses mengalahkan Filipina dengan skor 2 gol tanpa balas.
Usai memastikan diri lolos ke kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, Timnas Indonesia dipastikan bakal bertemu tim kuat Asia. Jelang pertandingan berat tersebut, untungnya Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik yang diprediksi bisa membantu Shin Tae-yong tampil apik di partai kualifikasi. Pemain keturunan yang dipastikan bakal bertambah di skuad Timnas Indonesia. Salah satu nama yang berpeluang besar tampil untuk Merah Putih adalah Maarten Paes. Kiper FC Dallas tersebut kemungkinan bisa jalani debut di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Selain Maarten Paes, skuad Timnas Indonesia juga berpotensi diperkuat para pemain keturunan lain dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Menpora Dito Aryo Tejo menyebut bahwa Timnas Indonesia masih akan terus melakukan program naturalisasi demi meningkatkan kualitas skuad Garuda. Jadwal Liga 1 untungkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang diprediksi tidak akan bentrok dengan jadwal Liga 1. Hal ini jadi keuntungan Timnas Indonesia lantaran para pemain Liga 1 yang dipanggil ke skuad Garuda bakal memiliki waktu istirahat yang cukup. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengungkapkan dirinya telah mengkomunikasikan dengan PT LIB selaku operator liga untuk memberikan waktu jeda agar skuad Garuda nantinya mempunyai persiapan. Pemain Eropa siap dinaturalisasi. Banyak pemain grade A keturunan Eropa yang dikabarkan siap dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Salah satunya adalah Jairo Riedewald, mantan gelandang Crystal Palace tersebut kabarnya bakal segera datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air, Bung Ropan, yang menyebut Jairo Riedewald akan dinaturalisasi jika Timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.